Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mata kuliah data mining di pertemuan yang ke-10 ini kita akan melanjutkan materi kita. Referensi dari mata kuliah ini adalah Introduction to Data Mining Second Edition dari Pangning-tan, Michigan State University. Pada pertemuan yang ke-10 ini, dari rangkaian pertemuan sebelumnya, kita masih membahas mengenai classification alternatif teknik. Kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai rule-based classifier, nearest neighbor classifier, naive Bayes classifier. Di pertemuan yang ke-10 ini kita lanjut dengan tema artificial neural network. Konsep ide dasarnya adalah kompleks nonlinear fungsi yang dapat memberikan pembelajaran sebagai composition dari simple processing unit. ANN atau Artificial Neural Network di sini adalah koleksi kumpulan dari unit proses yang sederhana, yaitu berupa node-node yang mana itu terhubung melalui directed link atau edge. Setiap node di sini menerima sinyal dari incoming edge, performs computation, dan transmit sinyalnya ke outgoing edge atau link keluar. Analog to human brain di sini, dia menganalogikan human brain, otak manusia, di mana nodenya adalah neuron dan sinyalnya adalah impuls elektrikalnya. Weight of an edge determined di sini adalah kekuatan pada koneksi di antara node-node yang saling terhubung tersebut. Implementasi dari simple ANN atau Artificial Neural Network di sini adalah perseptron yang memiliki neuron yang tunggal. Nah, ini adalah basic arsitektur dari perseptron. Kita tadi membahas perseptron adalah single neuron. Nah, ini ya. Ada sebuah inputan X1, X2, X3. Ini lingkaran node ini adalah inputnya. W adalah weights atau bobot, di mana ada W1, W2, W3. Nah, ini adalah fungsi aktivasinya di sini. Nah, disimbolkan dengan sigma. Di sini ada B, yaitu bias, di mana bias itu nanti sebagai formulasi, ya ini ya, sebagai formulasi untuk menghasilkan outputnya, di mana nanti W, weights, dikali dengan inputannya, yaitu X1 maupun X2, X3, ditambahkan dengan nilai bobot, yang mana nilainya harus lebih besar daripada 0. Nah, rentang nilai Y atau output di sini adalah bisa 0, 1, atau 1 minus 1. Nah, ini adalah nilai output yang keluar dari basic architecture of perceptron dan pembahasan artificial neural network yang lainnya. Tidak hanya perceptron. Nilai output dari Y itu rentangnya 0, 1, atau 1 minus 1. Nah, pembelajaran linear ini, ya ini decision boundaries. Nah, ini mempelajari linear decision boundaries terhubung pada logistic regression, di mana di sini adalah activation fungsi, yang mana ini nanti memberikan penugasan, yaitu adalah formula sigmoid. Nah, sigmoid. Ada contoh perseptron, di sini ada input X1, X2, X3. Nilai rentangnya di sini, inputnya adalah 0, 1, di mana nanti menghasilkan nilai output, yaitu Y, rentangnya adalah minus 1 dan 1.
Nah, bisa saudara lihat di gambar. Output Y adalah 1 jika at least 2 of 3 input are equal to 1. Nah, ini ya. Nah, bisa saudara lihat di sana. Nah, 0,3. Nah, ini 0,3 itu apa? Bobot, nilai bobot. Nah, semuanya memiliki 0,3 nilai bobot 0,3 dan T di sini itu B sebenarnya ya. B atau bias di mana di sini nanti adalah 0,4. Nah, jika nanti saudara memasukkan X1 1, X2 0, X3 0, apakah nanti nilainya adalah minus 1? Nah, jika ini ada rule ya, dia akan bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan 0, dia akan bernilai minus 1 jika X kurang dari 0. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau saudara lihat ini contohnya, X11 dikali 0,3 berarti 0,3, yang lainnya 0, 0,3 dikurangi 0,1, berarti dia kurang dari 0,1, sehingga bernilai minus 1. 0,3 dikurangi 0,4. Nah, hasilnya adalah minus 0,1. Di mana minus 0,1 ini adalah X kurang dari 0. Sehingga nanti Y-nya adalah minus 1. Nah, ini disesuaikan untuk seluruh inputannya apakah menghasilkan nilai yang sama, 1 ataupun minus 1. Nah, itu adalah contoh perseptron jika mendapatkan data-data yang seperti ini, outputnya Y seperti ini. Di mana ini adalah formulasinya untuk menyelesaikan hasil yang nanti kita harapkan. Apakah sesuai dengan output yang kita dapatkan informasi di awal. Inisialisasi in the weights atau nilai bobot W0 sampai W3 lalu diulangi untuk masing-masing training example X1, Y1, compute atau mengkalkulasi menghitung Y1, update-nya, nah itu ya, seperti itu formulasinya. Update nilai weights-nya seperti itu, until stopping condition yaitu mat. K merupakan number iterasi atau pengulangannya. Sigma di situ adalah learning rate. Learning rate itu atau rata-rata nilai pembelajarannya untuk mendapatkan nilai bobotnya. Weights update formula. Nah, itu formula update pertama. WC K plus 1 perpangkatannya sama. Ya, sama formulanya. Diupdate terus formulanya. Intuition-nya update weight based on error. Nah, ini menghitung error adalah Y1 dikurangi Y1 aksen. Jika Y sama dengan Y aksen, E-nya adalah 0, no update needed, atau tidak diperlukan update lagi. Jika Y lebih besar Y aksen, E sama dengan 2, nilai bobotnya must be increased. Diasumsikan XIJ atau nilai inputnya adalah positif, lalu Y aksennya akan meningkat. Nah, jika Y kurang dari Y aksen, E-nya adalah bernilai minus 2, nilai bobotnya must be decrease atau berkurang. Asumsinya adalah XIJ adalah positif, lalu Y aksen will decrease atau Y aksennya memiliki nilai yang kurang. Ini adalah example dari perception learning. Nilai ininya learning rate-nya adalah 0,1. Nilai learning rate-nya adalah 0,1. Ini adalah pengulangan epoch. Epoch ini sampai pengulangan ke-6, di mana sampai pengulangan ke-6 memiliki nilai bobotnya W0, W1 sampai W3 adalah minus 0,6, 0,4, 0,4, dan 0,2. Nilai bobot ini didapatkan jika kita memberikan learning rate seperti ini. Nah,
Berarti konsepnya adalah untuk mendapatkan Y sesuai dengan yang diharapkan, kita harus memberikan training kepada data kita, di mana yang kita ulang-ulang terus adalah mendapatkan berapa sih nilai bobot yang nanti sesuai untuk mendapatkan output yang kita inginkan. Yang kita inginkan berarti sesuai dengan informasi di awalnya. Sehingga perlu adanya pengulangan untuk mendapatkan nilai bobot yang sesuai dengan output yang kita inginkan. Seperti itu. Perception learning di sini, since Y adalah linear, kombinasi dari input variabel, decision boundary-nya adalah linear. Nah, seperti itu. Untuk non-linearly separable data, for non-linearly separable problem di sini, perception learning algorithm will fail, akan gagal karena no linear hyperplane. Tidak ada garis hyperplane yang linear yang dapat membagi secara sempurna data tersebut. Nah, di sini tidak ada pembagi linear hyperplane-nya secara sempurna seperti itu. Ini kalau kita membahas non-linearly separable data. Yang kita lihat di sini adalah data exclusive OR. Exclusive OR itu berarti seperti ini ya. Untuk tabel datanya. Dia akan bernilai 1 jika diantaranya adalah kedua nilai tersebut memiliki nilai 1. Ada juga multi-layer neural network. Multi-layer neural network di sini memiliki more than hidden layer atau layer yang tersembunyi untuk menghitung node-node yang nanti sebagai input layernya atau inputan awal. Setiap node di sini memiliki hidden layer yang operasikan pada activation from, berasal dari preceding layer and transmit activation yang nanti diteruskan kepada node-node pada layer berikutnya. Juga merujuk pada feed forward neural network. Nah, seperti itu. Kalau tadi ini ada memiliki single neuron ya, single neuron yang ini ya. Kalau ini ada 3, berarti dia memiliki fungsi aktivasi yang juga sebanyak 3 kali. Nah, tidak hanya 1 fungsi aktivasinya. Nah, ini fungsi aktivasi. Nah, ini ya. Multi-layer neural network, nah, ini lanjutannya, kita lanjutkan. Multi-layer neural network dengan at least one hidden layer can solve, dapat memberikan solusi any type of classification task. Jadi memberikan solusi berbagai jenis penugasan klasifikasi termasuk non-linear decision surface. Nah, di sini adalah hyperplane-nya, garis hyperplane-nya. Nah, why multiple hidden layers? Kenapa memiliki multiple hidden layers? Di sini dikatakan activation at hidden layers can be viewed as feature extracted as a function of input. Nah, every hidden layer repression dapat ditunjukkan pada level abstraction-nya. Complex feature are composition of simple features. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, ini gambarannya. Number of layer dapat kita ketahui kedalamannya pada artificial neural network. Deeper network, semakin dalam networknya, mengekspresikan kompleks hierarchy of features. Nah, ini dia menghitung, kalau ini apa ini? Ini wajahnya bagian apa ini?
bisa mata ya. Kalau ini kan mata ya. Ini mata, hidung, ini adalah seluruh permukaan wajahnya. Bisa jadi ini adalah mata. Jadi every hidden layer represent a level of abstraction. Jadi di setiap hidden layernya bisa untuk menghitung deteksi dari mata, deteksi dari hidung maupun mata, dan juga keseluruhan mukanya. Multi-layer network arsitektur di sini. Nah, activation value-nya, nilainya, aktivasinya. Nah, ini bisa saudara lihat. Linear predictor. Nah, adalah penjumlahan dari perkalian bobot dan learning rate ditambah dengan biasnya. Activation function. Nah, ada yang linear function. Jadi activation fungsi itu ada satu linear fungsi, sigmoid fungsi, tangen function, dan sine function. Nah, learning multi-layer network. Can we apply perceptron learning rule to each node, including hidden node? Nah, apakah kita bisa mengaplikasikan perceptron learning rule untuk masing-masing node? Perceptron learning rule di sini menghitung error. Ya, error di sini memiliki formula Y dikurangi Y aksen. Output yang awal dikurangi output yang kita hasilkan berdasarkan dari nilai bobotnya tadi. Dan update-nya weights accordingly. Jadi berdasarkan nilai bobotnya. Problemnya adalah how to determine the true value of Y for hidden node. Nah, true value-nya dari nilai Y-nya seperti apa? Nah, problemnya seperti itu. Memperkirakan error pada hidden node by error in the output node. Nah, ini adalah memperkirakan errornya. Problemnya adalah tidak jernih, tidak pasti how adjustment in the hidden node memiliki efektivitas dari keseluruhan error. Terus no guarantee of convergence to optimal solution. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan perception learning pada masing-masing node. Ada dua dari jawaban di buku ini. Lalu kita masuk ke dalam gradient descent di sini. Loss function-nya di sini, gradient descent ini adalah menghitung loss function untuk mengukur error yang melalui seluruh nilai-nilai trainingnya. Nah, ini penghitungannya seperti ini. Weights, bias. Di sini adalah penjumlahan nilai loss-nya dari Y awal dan Y aksennya. Square loss-nya memiliki ini, seperti ini formulanya, dipangkatkan 2 ya, dikuadratkan ya. Gradient descent ini adalah update parameter in the direction of maximum descent pada fungsi loss yang melalui semua poin, di mana di sini melibatkan learning rate-nya. Stochastic gradient descent atau SGD di sini adalah update the weights dari nilai bobot untuk setiap nilainya. Mini batch-nya di sini, update over min batch of instance. Computing gradient di sini menggunakan chain rule of differentiation. Lalu untuk for sigmoid activation-nya, formulanya seperti ini. Bagaimana kita bisa menghitung, nah ini sigmoid-nya untuk masing-masing layer di sini. Ya otomatis kita harus menghitungnya satu persatu. Satu persatu ya. Ada yang namanya perceptron, yaitu memiliki single neuron, terus ada forward, forward out tadi di sini dikatakan mana tadi? Feed forward neural network, tapi juga ada yang namanya back propagation algorithm. Nah, di mana output layer L-nya memiliki sigmoid L dari loss, nilai loss, dan nilai dari learning rate-nya. Pada masing-masing hidden layer di sini menggunakan chain rule. Chain rule di formulanya seperti ini.
di mana harus memiliki nilai learning rate, 1 dikurangi nilai learning rate-nya. Nah, ini adalah nilai bobotnya. Gradient pada layer L can be computed using gradient at layer L plus 1. Mula-mula berasal dari layer N dan backpropagate gradient to all previous layer. Menggunakan gradient descent to update weights at every epoch. For next epoch atau pengulangan, menggunakan update weights to compute loss Fn and its gradient. Diulang-ulang until convergent, di mana di sini loss doesn't change atau nilai errornya tidak berubah. Itu maksud dari convergence. Mendesain isu pada artificial neural network. Jumlah dari nodenya, kita harus tentukan dulu jumlah dari nodenya pada setiap input layer. Satu input node per binary atau continuous attribute. Nah, K or logaritma 2, K node untuk masing-masing categorical attribute with K values. Kita juga harus menghitung number of node-nya pada output layer. One output for binary class problem. Jadi karakteristiknya adalah bagaimana kita menentukan number of node-nya, one input node per binary atau continuous attribute, one output untuk output layer ini untuk for binary class problem. K atau logaritma 2, K node untuk K class problem. Kita juga harus menghitung hidden layer dan node per layer. Inisial kita juga harus menentukan nilai bobot dan bias. Kita harus menentukan learning rate, maksimal number of epoch pengulangannya, mini batch size for mini batch ini yang tadi gradient descent tadi. Di mana gradient descent ini untuk menghitung berapa kali nanti pengulangannya. Karakteristik dari artificial neural network di sini digunakan multi layer, di mana nanti merupakan universal approximators, perkiraan secara umum, tetapi code dapat mengorbankan dari overfitting. Jadi datanya overfitting. Jika the network is too large, datanya terlalu besar. Naturally, represent at hierarchy of feature at multiply level of abstraction. Gradient descent di sini mungkin converts to local minimum. Model building adalah menghitung komputasi secara intensif, tetapi testingnya adalah sangat cepat. Dapat juga menghandle redundant atau data yang duplikat and irrelevant attribute. Atribut yang tidak relevan, yang tidak ada hubungannya nanti dengan outputnya, because nilai bobotnya di sini secara otomatis belajar dari keseluruhan nilai atributnya. Karakteristik yang lain adalah dari artificial neural network adalah sensitif terhadap noise in training data. Nah, ini kita harus tahu juga pada teknik-teknik klasifikasi bagaimana data itu kita lihat. Sehingga kalau dia sensitif pada gangguan di sini, pada data tersebut, nah ini bisa mengakibatkan hasil yang tidak maksimal terhadap outputnya. This issue can be addressed by solusinya ini ya, incorporating model complexity in the loss function. Nah ini karakteristik yang terakhir adalah difficult to handle missing attribute. Jadi kalau sudah missing atau hilang atributnya ya sudah, ini otomatis sangat berpengaruh terhadap nilainya nanti. Untuk tren deep learning, yang pertama adalah training deep neural network di sini more than 5 or 10 layers, 5-10, could only be possible in recent time, di mana otomatis membutuhkan faster computing resources atau GPU, larger label training set. Nah, ini adalah tren yang pertama. Tren yang kedua adalah algorithmic improvement in deep learning. Ini aktivasi fungsinya ya, berhubungan dengan aktivasi fungsinya. Lalu ada spesialisasi ANN architecture, di mana ada convolutional, recurrent neural network, dan residual network. Ini adalah tekniknya.
Lalu yang terakhir adalah generative model, di mana di sana ada generative adversarial network. Nah, ini adalah slide yang terakhir dari saya. Setelah ini akan ada diskusi. Silakan mencari tahu mengenai convolutional neural network. Penelitian, saudara bisa cari di Google Scholar, implementasi dari convolutional neural network. Lalu berikan di forum diskusi, diberikan judul yaitu nama dan NIM, lalu jawaban saudara. Implementasi dari convolutional neural network pada kehidupan sehari-hari dicari di Google Scholar, lalu saudara jabarkan, bisa secara ditulis jawabannya. Apakah implementasi dari convolutional neural network dalam kehidupan sehari-hari? Implementasinya seperti apa? Seberapa pentingnya convolutional neural network terhadap penyelesaian di kehidupan sehari-hari yang bisa saudara manfaatkan. Itu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk memberikan new discussion di forum diskusi pertemuan ke-10. Untuk feedback pada pembelajaran perkuliahan kali ini. Terima kasih saudara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.